Perkenalkan, berikut adalah fasilitator Ibu Kurniawati, pengajar praktik Ibu Aziza, dan saya sendiri Eli Purwanti, CGP Angkatan 8. Berikut adalah penjelasan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya tahu, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Adapun berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, readiness, minat murid, dan profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, di mana kecerdasan berbeda-beda di dalam setiap kelas. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, serta bisa dilakukan dengan membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat melakukan strategi pembelajaran dari salah satu ketiga ini atau dapat melakukan kombinasi dari ketiga strategi pembelajaran tersebut. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan. Mendiferensiasikan konten biasa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oh iya, Bu. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, Bu? Tentu saja Pak, ada keterkaitan dari modul-modul sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif,
mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini disesuaikan dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih Bu atas penjelasan koneksi antar materi modul 2.1. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.